Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yayu Tri Rahayu SPD sebagai instruktur pada program kali ini, yaitu Jasa Usaha Makanan level 2. Pada pertemuan yang pertama ini, saya akan menyampaikan tentang pendidikan karakter. Apa itu pendidikan karakter? Pendidikan karakter adalah pendidikan nilai, pendidikan budi pekerti, pendidikan moral, ataupun pendidikan watak yang bertujuan untuk mengembangkan kemampuan seluruh warga sekolah untuk memberikan keputusan baik-baik, keteladanan, memelihara apa yang baik, dan mewujudkan kebaikan itu dalam kehidupan sehari-hari dengan sepenuh hati. Dengan kita memiliki 18 aspek pendidikan karakter, maka seorang siswa bisa menjadi siswa yang baik dilihat dari segi individu, keluarga, masyarakat, maupun bangsa dan negara. 18 nilai pendidikan karakter itu yang pertama yaitu 1. Religius. Sifat religius dapat dilakukan dengan menjadi individu yang patuh dalam melaksanakan ajaran agama yang dianutnya, toleran terhadap pelaksanaan ibadah agama lain, dan hidup rukun dengan memeluk agama lain. Contoh sehari-hari yang bisa kita terapkan dalam pelaksanaan aspek yang pertama ini adalah kita memulai dan mengakhiri pembelajaran dengan berdoa. Ataupun misalnya jika kita temui di SD atau MI, biasanya anak-anak melakukan sholat duha ketika jam istirahat. 2. Jujur. Dengan menjadi pribadi yang jujur, maka akan membuat diri kita sebagai seseorang yang selalu dipercaya orang lain. Perilaku jujur ini dalam kehidupan sehari-hari dapat diterapkan di mana saja. Seperti sebagai siswa, kita tidak boleh menyontek ketika ujian, serta selalu terbuka kepada orang tua. 3. Toleransi. Kenapa kita harus bertoleransi kepada orang lain? Karena mengingat kita hidup di negara yang memiliki aneka suku, bangsa, agama, ras yang berbeda, yang tentunya sikap toleransi atau tepo seliro itu sangat diperlukan sesuai dalam pedoman bernegaraan kita Bhinneka Tunggal Ika, yang berarti berbeda-beda walaupun tetap satu jua. Contohnya, meskipun anggota satu kelompok kita berbeda ras, berbeda suku, misalnya satu kelompok ada dari suku Jawa, Sunda, Maluku, tetapi kita tetap harus menyayangi mereka meskipun perbedaan yang ada. 4. Disiplin. Dengan adanya sifat disiplin, masyarakat dapat menunjukkan perilaku tertib dan patuh pada berbagai ketentuan dan peraturan. Contoh sehari-hari yang bisa kita lakukan dengan menaati peraturan yaitu cara berpakaian yang sopan di sekolah, datang tepat waktu, ataupun sebagai mahasiswa misalnya, meskipun tidak ada ketentuan seragam, tetapi seyogianya sebagai seorang mahasiswa tetap ke kampus dengan tidak memakai kaos, di dalam kelas tidak memakai topi, dan ataupun tetap memakai kaos tapi pakai kaos yang diperbolehkan oleh kampus, misalnya ada gerahnya. 5. Kerja keras. Masyarakat Indonesia memiliki semangat dan kerja keras yang tinggi dalam hal apapun yang mereka lakukan. Sifat kerja keras dapat ditunjukkan dengan selalu serius dan sungguh-sungguh dalam mengatasi berbagai hambatan serta menyelesaikan tugas dengan sebaik-baiknya. Dengan adanya sifat kerja keras ini, seorang siswa akan pasti mengumpulkan tugas tepat pada waktunya, akan melakukan ibadah-ibadah yang diwajibkan tentunya dengan semangat. 6.
kreatif. Pada era globalisasi ini, pemikiran kreatif sangatlah dibutuhkan. Karena itu, kita harus berpikir outside of the box. Apa sih maksudnya? Maksudnya kita tuh harus berinovasi tidak seperti orang biasa. Sudah banyak orang biasa, jadilah yang luar biasa. Seperti contoh, lembaga kami sebelumnya, pada program sebelumnya, membuat abon dari kulit pisang. Seperti yang kita ketahui, abon pada umumnya berasal dari daging sapi, daging ayam. Nah, kita berinovasi menggunakan daging dari kulit pisang yang mungkin biasanya kulit pisang tersebut dibuang. Tetapi karena kita berkreatif, bisa menghadirkan suatu menu yang menarik, kekinian, dan juga enak untuk dikonsumsi. Adanya pemikiran yang kreatif ini, maka kita akan menghasilkan suatu karya yang inovatif dan tentunya berguna bagi banyak orang. 7. Mandiri. Manusia harus mampu melakukan apa sendiri sehingga kita tidak mudah tergantung pada orang lain dalam menyelesaikan tugas-tugas. Contoh, dalam perilaku sehari-hari kita mampu melaksanakan tugas sendiri. Contoh, dalam perilaku sehari-hari kita mampu melaksanakan tugas sehari-hari dengan baik ourselves, dengan kita sendiri. Baru ketika kita kesulitan, monggo bertanya kepada keluarga atau teman. 8. Demokratis. Masyarakat Indonesia haruslah memiliki kepribadian yang demokratis. Contoh sederhana yang bisa kita lakukan adalah dengan menyeimbangkan hak dan kewajiban, baik untuk diri sendiri maupun orang lain. 9. Rasa ingin tahu. Dengan timbulnya rasa ingin tahu yang dalam, kita akan selalu mengetahui lebih mendalam tentang segala sesuatu yang telah dan dapat kita pelajari. Contoh yang bisa kita ambil, misalnya terus-menerus belajar dan menimba ilmu dengan baik. Dengan kita memiliki rasa ingin tahu yang tinggi, maka pengetahuan kita akan bertambah. Contohnya ketika bidang kuliner, kita tahu bahwa saat ini ayam geprek menjadi salah satu favorit kekinian dengan harga yang relatif murah. Dengan hal ini maka kita mencari tahu kenapa ayam geprek bisa diminati oleh banyak orang. Apakah karena rasanya? Apakah karena harganya? Dengan kita melakukan studi terus-menerus, maka pengetahuan kita bertambah. 10. Semangat kebangsaan. Sikap semangat kebangsaan dapat ditunjukkan dengan selalu menempatkan kepentingan bangsa dan negara Indonesia di atas kepentingan pribadi. Contohnya bagi seorang siswa, hendaklah menciptakan prestasi apapun. Prestasi misalnya mengikuti lomba menyanyi, lomba senam, ataupun lomba kreatif pembuatan makanan kekinian. 11. Cinta tanah air. Sikap cinta tanah air bisa kita tunjukkan dengan bersikap, berperilaku yang menunjukkan rasa kesetiaan, kepedulian, penghargaan yang tinggi terhadap bahasa, lingkungan fisik, sosial, budaya, ekonomi, dan politik, serta dapat ditunjukkan dengan mengamalkan sila-sila yang sesuai dengan Pancasila dan Undang-Undang 1945. Contoh sederhana bukti kita cinta kepada tanah air misalnya dengan membeli produk lokal. Apalagi saat ini di Kabupaten Blitar sedang gencarnya bela beli produk Blitar. Apa itu bela beli produk Blitar? Yaitu suatu jargon yang menginfluence kepada masyarakat agar kita, khususnya warga Blitar, menggunakan produk dari Kabupaten Blitar. Contohnya, kalau ingin mengkonsumsi sambal pecel ya cukup sambal pecel dari Kademangan. Mau mengkonsumsi sari buah ya cukup ke sari buah nanas dari teman kita UMKM
dari semen seperti itu. 12. Menghargai prestasi. Sikap menghargai prestasi haruslah ditunjukkan baik itu prestasi pribadi maupun orang lain. Contoh sederhananya adalah dengan memberi pujian kepada orang lain atas kemenangan atau prestasi yang telah ia raih. 13. Bersahabat atau berkomunikatif. Kita pasti akan membutuhkan orang lain dalam segala urusan, sehingga sangat penting bagi kita untuk selalu bersahabat, berteman dengan orang lain. Contohnya senantiasa kita ramah terhadap guru, tetangga, teman, gitu. Jadi jangan sungkan-sungkan untuk menyapa guru atau teman kita ketika sedang bertemu di misalnya di supermarket. Ketika pagi cukup kita menyapa, selamat pagi ibu, selamat pagi bapak, seperti itu. 14. Cinta damai. Sikap dan tindakan yang mendorong dirinya untuk menghasilkan sesuatu yang berguna bagi masyarakat dan mengakui serta menghormati keberhasilan orang lain. Contoh dalam kehidupan sehari-hari, janganlah kita membuat ujaran kebencian. Apalagi sekarang di sosmed, janganlah kita membuat status untuk menghujat seseorang. Janganlah membuat status untuk membuli seseorang. 15. Gemar membaca. Sikap suka membaca akan menciptakan suatu masyarakat dengan pemikiran yang pintar, selalu terbuka akan ilmu pengetahuan. Jadikan membaca sebagai bagian dari agenda harian kita. 16. Peduli sosial. Sikap peduli sosial tersebut dapat ditunjukkan dengan senantiasa menjaga lingkungan yang kita tinggali dan senantiasa memperbaiki kerusakan lingkungan yang ada di masyarakat. Contoh sehari-hari yang dapat kita lakukan adalah membuang sampah pada tempatnya, menyingkirkan misalnya ada ranting yang ada di pinggir jalan, ya monggo kita singkirkan. Ada batu kok mengganggu, sekiranya mengganggu, kita singkirkan. Terakhir adalah tanggung jawab. Bertanggung jawab dalam perbuatan dan pekerjaan yang kita lakukan merupakan kewajiban pada diri sendiri, masyarakat, lingkungan, negara, dan tentunya kepada Tuhan Yang Maha Esa. Segala sesuatu yang kita lakukan harus penuh tanggung jawab. Misalnya, kenapa kok aku harus bangun pagi? Ya karena memang aku harus sholat subuh. Kenapa aku harus segera mencuci baju? Karena nanti bajunya kotor, siapa yang akan mengurusi diri kita kalau bukan kita sendiri? Demikian penjelasan saya tentang pentingnya pendidikan karakter dalam membentuk kemampuan siswa. Dengan kita memiliki seluruhan atau minimal 3/4 dari pendidikan karakter yang telah saya jabarkan tadi, insya Allah kita akan menjadi pribadi yang tangguh, yang mudah diterima oleh masyarakat, dan tentunya akan mendapatkan pahala yang lebih dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana yang kita ketahui bersama, khairun nas anfa'uhum linnas, sebaik-baiknya orang itu adalah orang yang baik terhadap sesamanya. Jadi sebisa mungkin kita menjadi insan-insan yang memberi manfaat kepada orang lain, terutama lingkungan keluarga kita, lingkungan masyarakat kita, lingkungan negara kita. Demikian saja, jika ada kurangnya saya mohon maaf. Jika ada pertanyaan silahkan mengisi angket di Google Form. Saya akhiri, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.